Saya mungkin warga dunia yang siap menerima ilmu apa saja dan tugas apa saja, kira-kira kayak gitulah. I have to show to somebody, to everybody, Iya. bahwa saya bisa. Gini, pesawat-pesawat yang saya teliti awal tahun 80 sampai hari ini masih terbang. Ya, menurut saya kita sebagai manusia, apalagi manusia yang menurut definisi kita ini orang baik, Iya. dan menurut definisi kita itu terjebak menjadi dosen atau pendidik, maka mau nggak mau kita harus membuat berkontribusi menambah tidak hanya pengetahuan, juga keterampilan, juga sikap, etika, attitude kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Pak Tri, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi. This is the legend of BINUS. Teman-teman pendengar ataupun dimanapun Anda berada, saya undang hari ini Pak Tri Djoko yang saya sebenarnya sudah ingin ketemu dengan Bapak sebelumnya. Cuman ternyata saya harus kemana-mana dulu nih. Kemarin ngobrol sama Pak Tri Punjadi, sama Bu Rinda. Itu, ayo undang Pak Tri katanya. Kenapa harus undang Pak Tri? Wah, itu harus diundang katanya untuk ngobrol di sini Pak gitu loh. Dan terima kasih Pak waktunya. Oke. Ya, jadi hari ini saya senang sekali ketemu dengan Pak Tri dengan harapan ingin ngobrol banyak Pak tentang Bapak. Mungkin Bapak juga di BINUS dulu juga bahkan menjadi pendobrak atau penggerak bagaimana akhirnya BINUS sampai sekarang ini gitu ya. Dan ini menjadi penting Pak. Nah sebelum itu Pak, sebenarnya saya pengen tahu Pak, Bapak ini hobinya kok bikin benerin kunci rusak Pak. Itu kok kalau olahraga musik gitu ya, itu hal yang biasa Pak ya, mungkin hobi segala macam. Kok saya riset sedikit Bapak nih hobinya benerin kunci rusak, maksudnya apa Pak? Jadi dulu rumah saya masa kecil di Madiun, itu kan banyak peralatan atau perabotan kuno. Nah kadang-kadang bapak saya itu atau ibu saya nggak bisa buka. Kuncinya masih ada tapi nggak bisa diklek, gitu nggak bisa. Dari situ saya mencari, kalau sekarang namanya WD-40 ya, apa yang pokoknya sejenis minyak yang cukup keras sehingga itu semua leleh terus baru chemical yang untuk ini ya Pak ya, mencairkan karat-karat gitu-gitu ya Pak ya. Oke. Kalau nggak punya bisa juga minyak tanah dicampur sedikit minyak goreng gitu, terus kemudian diaduk, itu juga bisa. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Kenapa jadi hobi Pak? Karena mikirnya daripada beli 20.000 paling tak perbaiki nggak sampai 5 menit sudah. Atau Bapak menerima yang dari luar tetangga misalnya gitu, saudara gitu, Pak Tri boleh dong ke rumah ini nggak bisa dibuka nih kunci gitu ya. Kadang-kadang ya Pak ya. Iya. Menarik Pak, saya mengenal Bapak lebih jauh sampai pada akhirnya saya menemukan ada hobi memperbaiki kunci itu sendiri Pak. Nah di luar dari itu ya Pak ya, kalau kita lihat kondisi sekarang ya Pak ya, ini saya nggak tahu nanti hubungannya ada apa dengan kunci atau enggak gitu Pak. Tapi kalau saya lihat berita-berita sekarang ini kan menyeramkan sekali ya Pak ya, kaitannya dengan pandemi COVID sekarang gitu ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak nih kan kalau kita lihat berita-berita gitu, wah ini apalagi sekarang gitu ya, bertumbuh, terus juga masalah vaksin. Dari Bapak yang sekarang ini berjalan, kita bicara tentang manusiawi, bagaimana Bapak melihat hal ini Pak? Oke, sebelum itu saya beritahu dulu bahwa saya ini survivor dari operasi jantung yang paling berat di dunia. Namanya Bentall Prosedur. 10 tahun yang lalu saya dioperasi 11 Februari 2011. Ada 75 orang mahasiswa BINUS yang menyumbangkan darahnya ke Rumah Sakit Harapan Kita. Di Harapan Kita? Iya, termasuk beberapa orang menyumbangkan dari body ke body. Jadi dia tidur di ICU, darahnya langsung mengalir ke darah saya. Langsung Pak? Langsung.
Tahun berapa itu Pak waktu itu? 2011. 2011. Untungnya waktu itu hari terakhir ujian. Jadi malam hari ini misalnya malam ini ujian terakhir, hari ini ujian terakhir. Saya dioperasinya pagi tadi, tapi saya pendarahannya nanti malam gitu. Oh, sempat berapa lama Pak? Saya sadarnya aja 72 jam baru sadar. 72 jam? Ya, dioperasinya 11,5 jam. Wow. Namanya Bental prosedur. Bental prosedur ya. Bental itu dari nama Dr. John Bental. Oh, oke. Intinya, jadi jantung saya itu sekarang udah bionic heart ya. Oh, oke. Ada banyak spare part. Tapi sehat Pak? Alhamdulillah ini sudah 10 tahun. Oh, waduh. Ya, saya berterima kasih kepada salah satu yang membantu saya itu almarhumah Ibu Yendina. Oh iya. Beliau menggalang teman-temannya untuk untuk nyumbang darah kepada saya, tapi ya kita harus sedih juga, ibu berangkat duluan. Iya. Wafat duluan. Wow, tapi luar biasa ya, semangatnya Bapak yang paling penting itu ya Pak ya. Kemarin. Oleh karena itu dengan pandemi ini saya merasa biasa-biasa aja. Artinya Pak? Artinya pertama saya darahnya O ya. Kata beberapa tulisan kalau darahnya O itu 16 atau 17% lebih sedikit probability-nya untuk dapat COVID. Oke. Yang kedua, saya ini orang yang sangat tidak kelihatan mukanya, mungkin muka Led Zeppelin gitu di Purple. Tapi hati saya tuh muka ustadz gitu, hati ustadz. Jadi saya banyak berdoa. Muka Rambo hati Rinto ya Pak ya biasanya ya. Iya. Jadi saya ya karena saya saya udah survive dari operasi jantung yang berat. Saya sangat spiritual gitu ya. Iya. Jadi kalau kita mengingat yang di atas, ini nothing sebenarnya. Ini kan menyebarnya COVID-19 ini menyebarnya sangat cepat, tapi sebenarnya korbannya hanya 2% kan. Jadi sebenarnya kalau kita tidak terlalu capek, makannya bagus-bagus saja, istirahatnya cukup, bergembira, spiritnya tetap positif, itu saya yakin nggak akan terkena. Oh oke, betul Pak, betul. Memang katanya kuncinya gitu ya Pak ya, bahagia katanya Pak ya. Bahagia, betul. Iya itu ya. Ya bahagia. Nah yang Bapak rasakan juga bagaimana menghadapi COVID ini seperti itu Pak? Saya harus bahagia. Harus bahagia. Harus. Tapi kelihatan Pak, Bapak ini saya bilang begini, awet muda ya, semangatnya juga. Saya tadi agak kaget juga, ternyata Bapak survival dari jantung sendiri ya Pak. Tapi kelihatan tidak kelihatan Pak. Rahasianya Pak. Semester kemarin waktu saya ngajar, itu sengaja saya tidak, biasanya saya bilang di awal-awal tuh saya adalah penderita jantung gitu ya. Kemarin semester kemarin saya tidak beritahu. Dan sampai akhir semester mahasiswa tidak tahu kalau saya. Tapi Bapak nggak khawatir Pak? Banyak kan orang kan yang kalau dia berita-berita, ya mungkin kekhawatiran orang berbeda gitu ya tingkatnya ya. Banyak kan yang kena COVID itu apalagi yang ada penyakit bawaan gitu ya, mohon maaf misalnya gitu ya. Itu sangat berbahaya gitu ya untuk hal itu. Bapak nggak merasa bahwa waduh ini saya ada bawaan segala macam gitu Pak? Kalau dalam hal itu saya tidak merasa, cuman yang saya rasakan sekarang itu dikit-dikit kalau saya pegang kucing sebentar atau ngasih makan ikan sebentar, saya pasti cuci tangan. Oh, oke. Itu jadi artinya secara protokol kesehatan tetap dijaga penuh ya Pak ya? Penuh, iya. Iya, selama ini juga harusnya sih ya Pak ya. Ya tadi yang Bapak bilang kan bahwa ada tergantung ke diri kita juga. Betul. Bagaimana kita menyikapi itu semua ya Pak ya. Betul. Nah kalau Bapak melihat sekarang ini gitu ya, perubahan-perubahan itu kan pasti terjadi Pak. Bapak kan backgroundnya kan teknologi gitu ya Pak ya. Betul. Artinya kan kalau lihat dari fenomena masyarakat sekarang ini juga perubahan-perubahan baik berbelanja, lalu bagaimana juga perubahan itu terjadi bahwa sekarang pemanfaatan teknologi dari sisi pembayaran juga terjadi, bahkan kita kuliah pun atau belajar pun sekarang online segala macam gitu ya Pak ya. Nah ini yang memaksa akhirnya bukan sesuatu yang nanti akan selesai,
tapi justru ini akan berputar terus dan tidak akan pernah berubah ya Pak. Betul. Nah kalau dari perspektif Bapak sendiri, bagaimana Pak melihat hal ini Pak? Sebenarnya saya agak bersyukur ya, karena saya ada pada BINUS. BINUS itu kan dari awal sudah online ya, online. Zoom itu kan memang teknologi baru, tapi kan saya pernah ngajar di S2 kita pakai Cisco Webex ya. Webex itu sama dengan Zoom, cuman kalau nggak salah mahal sekali, dan jadi saya udah terbiasa zooming lah, tapi pakai Webex, Cisco Webex. Nah sekarang ada masalah ini, jadi saya udah terbiasa. Dan kebetulan saya membantu Kemdikbud, terutama SMK ya, untuk online sebenarnya, pelajaran online gitu. Belajar online. Tapi sebenarnya ininya sudah modulnya sudah selesai ya, sudah lagi dibikin. Kemudian ada pandemi, jadi mau nggak mau modul ini harus sudah dijalankan. Gitu. Tapi kita beruntung ada Zoom yang murah, adalah Google Meet, Microsoft Teams. Jadi tidak terlalu terasa. Berarti momentumnya bukan tepat ya. Berarti kalau kayak Bapak gini, berarti orang-orang yang sekarang ini lagi dicari ya Pak ya? Atau banyak mencarinya ya orang-orang bidang teknologi gini Pak? Jadi teknologi itu kan ada supply side, ada demand side kan. Supply side itu misalnya Zoom, ada ini yang tukang membuat teknologi. Kemudian demand side itu misalnya kayak BINUS. BINUS kan memerlukan, harusnya kalau menurut saya, BINUS itu harus membuat some way somehow ada dokumen mengenai teknologi forecasting. 10 tahun dari sekarang apa yang terjadi, sehingga jurusan ini harus mengarah kemana. Oke. Ya. Kalau lihat dari perjalanannya Bapak nih, konsisten sekali. Berapa tahun Pak Bapak di dunianya Bapak nih, kaitannya dengan computer science atau teknologi sendiri Pak? Ya sejak saya masuk bekerja ya tahun Agustus 80. Agustus 80. Berarti di perusahaan dulu atau? Langsung di BPPT. Oh, BPPT. BPPT itu dulu Pertamina. Oh, oke. Jadi divisi AT dan TP. AT itu Advanced Technology itu menjadi BPPT, TP itu menjadi Nortanio. Penerbangan itu. Makanya saya banyak tahu mengenai pesawat segala macam itu. Oh iya. Bapak juga bagian dalam pembuatan pesawat itu, Pak? Ya bukan membuat, tapi begini. Jadi pesawat itu, kalau pesawat itu bedanya dengan handphone. Handphone kalau setiap orang yang pengen telepon, dia beli handphone kan. Gitu. Kalau pesawat tuh enggak. Karena pesawat kan banyak tipenya. Kita misi beli pesawat tuh apa gitu. Bisa vertical landing, berarti kita beli helikopter. Hanya untuk 6 orang, kita beli Cessna. Oke, nah itu pada saat di BNPT Bapak terlibat di situ ya? Iya. Pak, sebenarnya Bapak ini siapa sih Pak? Tadi kita ngomong banyak, hobi benerin kunci gitu ya. Bapak survival di jantungnya Bapak, dan sampai sekarang Bapak udah di BNPT juga Bapak terlibat dalam hal tadi ya, baik yang sifatnya penelitian maupun juga kontribusi dalam tadi ya, pesawat itu sendiri sih gitu ya. BPPT itu sendiri ya Pak ya. Nah, ini Bapak ini saya mungkin warga dunia yang siap menerima ilmu apa saja dan tugas apa saja, kira-kira kayak gitulah. Oh gitu. Ada spesifik dong Pak? Iya. Loh, sebenarnya bukan spesifik. Saya pengennya masuk sipil ITB ya, atau arsitektur ITB. Tapi karena semua soalnya saya jawab semua, ada sistem minus, akhirnya nggak masuk. Tapi waktu tes di IPB kan saya kayak EC ya. Jadi EC saya jawab banyak, saya bisa masuk. Tapi begitu kerja, saya bekerja di bidang komputer yang ada hubungannya dengan kapal dan ada hubungannya dengan pesawat terbang. Ya mau nggak mau, I have to show to somebody, to everybody, bahwa saya bisa gitu. Lalu terjun atau masuk ke pendidikan gimana Pak ceritanya? Itu sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah ya. Jadi Agustus 80 saya mulai bekerja. BINUS kan 81. Sebenarnya bukan BINUS. ATK. Karena BINUS. Saya tidak pernah melamar ke BINUS. Saya melamar di ATK.
Kemudian September 82 September 82 kan ada iklan. Ada iklan dicari dosen statistik. Terus bentar lagi saya mau nikah. Saya membayangkan kalau saya punya baby, gaji saya apa cukup untuk beli susu kaleng itu. Oh, oke. Wah, berarti saya harus cari tambahan. Tapi yang menyenangkan. Nah, kemudian saya melamar, kan dicari lowongan dosen statistik. Paling bawah kan IRTH Widya S gitu kan. Oh iya, almarhum ya. Terus pada waktunya saya datang ke Cideng untuk wawancara siang, kalau nggak salah Selasa siang di Cideng, yang tamu Pak Karmelus. Terus saya bilang, apakah Bapak itu Bapak Insinyur TH Widya S? Bukan, nama saya Karmelus. Oh, di itunya Ibu Widya. Ibu Widya, tetapi yang mau wawancara Pak Karmelus. Saya tidak tahu. Ibu Loh, kan kelihatan Pak. Widya kan harusnya perempuan, Pak. Kan Enggak kelihatan. Belum kelihatan. Karena waktu itu kan juga belum. Okay. Terus kemudian, jadi Ibu Widya itu siapa? Itu kakak saya, kata Pak Karmelus. Iya. Oh, Bapak bisa mulai ngajar kapan? Mulai minggu depan saya bisa, saya bilang. Oke. Akhirnya saya ngajar. Jadi baru 2 minggu ngajar, saya nikah, married, terus honeymoon 2 minggu. Langsung masuk lagi, nulis rumusnya salah atau hang lah. Mahasiswa bilang, nah lo Bapak bingung. Ngeblank ya Pak istilah anak sekarang ya. Ngeblank. Jadi dulu ATK itu waktu saya masuk, dosennya 10, mahasiswanya satu kelas itu 120. Satu kelas? Ada 2 kelas, 250. Oh ya 2 kelas. 2 kelas, 250, 240 ya. Berarti sebenarnya BINUS zaman sekarang itu dari segi mahasiswa meningkat 150 kali. 150 kali lipat? 150 kali. Dari 200 sampai sekarang berapa? 23 hampir 30-an ribu. Hampir 30 ya, 150 kali. Iya. Terus dosennya dari 10 menjadi 1.500. 150 kali juga. Iya. Wow, Bapak melihat itu luar biasa Pak? Atau mungkin? Lebih luar biasa lagi, dulu kan nggak punya gedung. Jadi nyewa 2 ruang kelas, satu ruang manajemen yang untuk Ibu Widya, Pak Wibowo dan seterusnya. Jadi dulu kan nol kan, tidak punya gedung. Nah sekarang kampusnya di mana-mana. Kalau kita lihat ruangannya mungkin 100 atau 200, 300 ruang kan. Berarti 300 dibagi nol berapa? Tak terhingga. Tak terhingga betul Pak. Nggak ada bilangannya. Tak didefinisikan ya, atau tak terhingga ya. Iya. Jadi luar biasa dari segi infrastruktur. Saya mengenal Bapak sebenarnya memang tidak pernah pengalaman bicara langsung dengan Bapak ya pada saat itu ya. Tapi ketika saya ingin mencari sesuatu tentang sejarah, terutama untuk kalau saya cari di Google tentang kampus Syahdan, itu muncul tulisan Bapak lah. Mungkin dari teman-teman bisa tunjukin nggak? Saya sempat ketemu di googling blognya Bapak. Ini Pak, sejarah BINUS dari Kiai Tapa ke Syahdan Pak. Iya. Ini tahun berapa Pak Bapak nulis ini Pak? Itu ada tulisannya Maret 2008. 2008 berarti hampir 13 tahun yang lalu Pak. Iya. Kenapa Bapak mau menulis? Ini nggak jarang loh Pak. Saya pun juga melihat ini kenapa lebih lengkap dari tulisan saya yang biasa nulis tentang BINUS gitu ya Pak. Jadi yang tahu sejarah BINUS dari Kiai Tapa ke Syahdan itu banyak. Dosen banyak Pak Tribujadi tahu. Iya. Tapi beliau tidak nulis. Oke, betul. Berarti makanya. Salah satu hobi saya selain ngotak-ngatik kunci rusak tadi adalah menulis. Oh, oke. Dan 2008 ini pertama kali Facebook itu lagi mahasiswa BINUS. Terus terang saya didorong oleh mahasiswa BINUS namanya Nathanael. Nathanael Gratias, itu anak double degree, matematik computer science, tapi dia ngambil S2-nya itu psikologi. Iya. Dia kerja di UI, kemudian dia dapat beasiswa ke Loyola Marymount di Chicago. Iya. Kemudian dia ikut kampanye Obama. Kemudian dia dapat beasiswa PhD. Oh, oke. Bidang psikologi. Iya.
psikologi politik lah, psikologi politik di Notre Dame itu sama dengan Pak Stephen Santoso ini, universitasnya. Oke. Ya. Nah akhirnya Pak, kalau saya lihat coba tolong ke bawah deh, ini ya. Ini Bapak ceritakan mulai dari ada beberapa dari ABRI dulu yang kenalnya Pak ya. Ini siapa Pak Jenderal M. Yusuf ini kalau dalam tulisannya Bapak kaitannya dengan? Jadi waktu saya menikah di Madiun, waktu itu hari TNI atau dulu namanya hari ABRI, itu kan dipindah-pindah kotanya. Kadang Jakarta, Surabaya, Medan gitu. Tapi Bapak bukan background ABRI kan? Atau istri saya. Oke. Saya menikahi lulusan SMA yang jadi ABRI. Oke. Namanya Susi. Waktu saya pacarin Serda, waktu saya nikahin Sertu. Waktu saya menikah, hari ABRI itu ada di lapangan udara Iswahyudi. Oke. Jadi teman istri saya itu 50 orang atau 100 orang datang ke Madiun semua. Iya. Pas saya menikah. Betul. Ya, saya menikah 2 Oktober, hari ABRI 5 Oktober. Oke, coba ke bawah lagi. Saya waktu itu Bapak menyebutkan nama-nama perjuangan sebapak gitu, nama-nama yang berjuang terus ya juga ada nama Bapak menyebut nama Pak Wibowo, lalu juga ada Pak Karmelus juga di situ ya. Betul. Yang Pak Rudi Purwana. Sebenarnya belum pernah ketemu dengan Pak Rudi sebenarnya kan Pak ya? Pak Rudi dulu pernah. Pernah? Pernah. Pak Rudi itu Angkatan Laut bintang 2. Teman dekatnya Pak Wibowo. Jadi saya sekalian cerita ini pertanyaan nomor 2 ini. Jadi secara pribadi saya tidak pernah berdiskusi atau berbicara dengan Pak Wibowo. Tapi kalau say hi, salaman sering. Terus tahun 91 beliau itu 50 tahun pernikahan dengan Ibu Sestianingsih itu dulu bendahara yayasan Ibu Wibowo. Nah, terus ada bukunya kan. Dari buku itu saya tahu. Jadi Pak Wibowo itu adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Iya. Jadi waktu dulu teman-temannya itu berjuang gerilya yang nggak bisa di kota, itu Pak Wibowo itu diam-diam memberi bekal, gula, garam, beras dan seterusnya itu secara diam-diam. Oleh karena itu Pak Wibowo itu mendapat bintang gerilya. Gerilya. Iya. Sebenarnya bintang gerilya itu entitled atau berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi beliau mungkin tidak mau ya. Iya. Pak Wibowo itu sebenarnya bintang gerilya. Mendapat bintang gerilya itu bintang tertinggi di Indonesia. Kalau di Amerika sama dengan Purple Heart yang kalau luka di perang Vietnam itu dapat Purple Heart. Ya. Kalau sini paling keren tuh bintang gerilya. Sama Pak Rudi Purwananya, Bapak? Ya, jadi Pak Rudi Purwana itu yang dulu gerilyawannya dibantu Pak Wibowo, teman SMA atau SMP gitu. Sampai akhirnya dia kasih nama. Dan Pak Rudi Purwana itu menjadi ketua Yayasan Bina Nusantara. Waktu saya melamar jadi di sini. Oke. Ya artinya dia juga memberikan nama Bina Nusantara itu. Betul, kan? Ya kan? Betul. Ya yang saya tahu bahwa Bina Nusantara itu punya cita-cita ingin membina Nusantara gitu. Betul. Berarti memang ada perjuangan bagaimana bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini ya Pak ya dari dulu memang ya. Iya. Satu lagi ceritanya waktu ada di buku yang 50 tahun pernikahan Pak Wibowo itu. Waktu membeli tanah ini, penjualnya itu seorang haji. Beliau itu hanya berpesan, kalau situ mau membuat sekolahan di sini, universitas di sini, sekolahan itu harus terbuka untuk semua orang di Indonesia. Tidak hanya satu agama tertentu, tidak hanya satu suku tertentu, tapi semuanya. Kalau nggak bersedia bicara begitu sama Pak Wibowo, saya nggak mau jual. Wah luar biasa. Ya. Jadi Pak Wibowo siap. Sampai sekarang. Tanda tangan. Sampai sekarang. Ya. Lalu juga ada beberapa nama juga, saya tertarik juga, coba tolong ke bawah lagi deh. Iya. Bapak menyebutkan teman-temannya Bapak ada Pak Sablin juga gitu. Pak ya di bawah ya Pak ya. Itu coba terus saja nggak apa-apa. Terus saya ini Pak. Ini gimana ceritanya Pak? Saya juga pengen juga ngundang Pak Sablin untuk ngobrol juga nih, di sini banyak mungkin perjuangan dengan Bapak juga pada saat itu. Gimana Pak? Iya, jadi kalau tadi kan saya melamar ke ATK.
Terus tahun 82 kan. Tahun 84 itu kampus ini dibangun dan namanya menjadi Amik Bina Nusantara. Lambangnya yang masih ada orangnya ya. Iya. Yang segi 5 lah ya pokoknya. Itu kemudian nah kalau mau dipersingkat atau mau di-summary-kan namanya BINUS itu. BINUS itu sepertiga itu dari BPS, dosennya, sepertiga dari Departemen Pertanian, dan sepertiga dari lain-lain. Nah, saya dari BPPT itu dari lain-lain. Yang dari BPS, Pak Fem. Almarhum. Ya dari pertanian sebenarnya yang ngajak saya. Saya kan ngajar di sini 82. Teman-teman pada datang ke rumah karena saya baru menikah. Saya ceritain ngelamar aja di ATK gitu. Total berapa orang waktu itu, Pak? Akhirnya kenapa? Total berapa orang? Kalau dari pertanian mungkin 50 orang, 10 orang ada tuh. Pak Sablin, Pak Haryono, Pak Tasim, Pak Hamim Widina, Pak Gunawan Sunarlim, Pak Catlungan almarhum, Pak Abdul Amang kalau nggak salah almarhum juga. Waluyo Almadi karena dia orang minyak nggak boleh. Pak Jajang Hasim almarhum, Simon Tandibua akhirnya dia keluar karena membantu Papua, membantu pendidikan di Papua. Total waktu berapa pengajar, Pak? Kalau 84 tuh pengajarnya udah kira-kira 25. 25 ya? Ya. Wow. 25 ya ya mungkin pada saat itu adalah 25 mahasiswanya mungkin 500 atau 1000, 500 mungkin ya. 100. Susahnya apa, Pak? Zaman itu, Pak? Pasti kan ada susahnya juga. Enggak, ya kalau kita lihat sekarang kan pasti kelihatannya enak-enak aja, Pak. Susahnya gini, kalau kita naik. Saya penasaran susahnya apa? Kalau kita naik angkot, naik ojek, mau ke BINUS atau mau ke Amik, nggak ada yang tahu. Gitu, Pak? Iya, nggak ada tahu. Akhirnya kita bilang udahlah Rawabelong. Rawabelong tahu nggak? Tahu. Baru kita cerita. Gitu. Iya, baru tahu di situ ya, Pak. Ya, saya juga waktu saya gabung juga di BINUS juga mau kemana? Mau ke BINUS gitu. Oh, kampus lama ya? Atau enggak ATK, Pak? Oh ya, kalau nggak salah sampai hari ini tukang ojek sleep masih ATK nyebutnya. Kang Bajai, angkot segala macam itu pasti nyebutnya antara ATK atau kampus lama, Pak. Iya. Jadi lebih terkenal itu sebenarnya, Pak. Iya. Nah, pasti di waktu saat itu ada perjuangannya, Pak. Bagaimana pendidikan pada saat itu segala macam, Bapak juga. Ternyata saya nggak nyangka juga konsisten sampai sekarang. Yang kita tidak nyangka sekarang ini. Waktu itu kita tidak nyangka. Nah, efeknya bisa BINUS itu bisa nyelip. Bahkan di berita online 10 perguruan tinggi swasta terbaik adalah BINUS. Padahal di Jakarta ini ada 5 universitas swasta yang paling besar. Definisinya yang mahasiswa barunya di atas 2.500. Itu universitas besar. Saya nggak sebutin namanya ya karena ada kamera. Tapi semuanya di pinggir jalan. Grogol ada 2 pinggir jalan. Semanggi ada 1 pinggir jalan. Yang satu lagi sekolah komputer pinggir jalan juga. Walaupun di Depok. Kita ini masuk loh, kemeringet loh. Tukang ojek aja susah cari. Pertanyaannya kenapa kok kita bisa nomor 1? Nah itu, Pak. Aneh kan? Iya. Nah, itu faktor X itu ada di situ. Tapi kalau bicara tentang bagaimana Bapak pada saat itu berjuang ya. Ya kalau sekarang kan orang udah kenal lah gitu ya. Orang gitu kan. Tapi kan nggak tahu dulunya seperti apa berjuangnya Bapak, bagaimana Bapak mendidik atau melakukan pengajaran, memberikan pengetahuan terhadap mungkin anak didik di zaman itu, dan susahnya juga mungkin meyakinkan orang untuk belajar di ATK ini, itu kan juga mungkin sesuatu yang tidak mudah, Pak, gitu pada saat itu. Iya, jadi gini, mau nggak mau kita juga harus berterima kasih kepada BPS, BPPT sama Departemen Pertanian. Kan mereka itu punya komputer yang besar-besar. Iya, betul, Pak. Dan banyak mahasiswa BINUS kalau mau nulis skripsi dulu namanya waktu masih sarjana muda itu. Itu tugas akhir ya. Tugas akhir. Nulis tugas akhir kan praktek ke tempat kita. Dan kita ajarin. Fortran, Pak Haryono diajarin apa. Komputernya udah siap semua. Dan misalnya kayak Pak Haryono dan kawan-kawan itu kan setahun
tinggal di Amerika hanya untuk kursus komputer. Kalau saya benar-benar otodidak, baca sendiri gitu. Gitu. Jadi kita harus bantuan lembaga-lembaga itu dalam membesarkan BINUS. Dan mohon dicatat karena ini ada kamera. Yeah. Saya bekerja di BINUS dulu itu malam ya, bukan jam kerja. Oh iya. Jadi sebelum 98 itu mahasiswa kelas malam itu full. Ramai seperti pasar. Oh iya. Tapi kalau pagi kan sepi. Sepi, betul Pak. Sepi kayak seperti sekarang ini. Atau mahasiswanya juga bekerja juga sebenarnya gitu ya, sambil kerja juga. Sebenarnya BINUS itu dulunya karena mahasiswa itu mau sekolah sambil kerja. Jadi kalau pagi mereka membantu orang tua, bekerja di bank, di asuransi, di apa gitu. Iya. Pada saat itu ada yang mungkin Bapak pernah, aduh saya nggak lanjutin lah ini mengajarnya, atau mungkin kok begini gitu, atau mungkin ada perasaan pada saat itu saya? Dari sisi pribadi, atau memang mengajar itu menjadi bagian juga dalam passionnya Bapak ya kalau bicara menurut saya ini. Iya kayaknya. Iya kan Bapak bisa aja fokus di BNPPT kan gitu kan? Iya betul. Kenapa harus mengajar juga? Apa memang ada panggilan bahwa mengajar itu? Sebenarnya BNPPT itu gajinya gaji standar perusahaan minyak ya, karena dulu kan pertama. Iya kan? Ya artinya 3 kali lipat dari. Iya, kenapa Bapak akhirnya? Karena gini, saya di BPPT walaupun dapat ilmu, tapi kesempatan ngajarin orang itu sedikit. Itu yang saya merasa blank. Dan itu terpanggil Bapak gitu ya? Tersedot ke sini. Oh, sampai akhirnya sekarang berapa tahun Pak di pendidikan Pak? Ya bicara pendidikan. Dari ya? 82. 82. 39 ya? 39 ya? 39, hampir 40. Sampai sekarang Pak? Iya. Bapak spesifik sekarang bidang keilmuannya Bapak? Kalau misalnya Bapak sharing atau mengajar di pendidikan? Saya itu engineering pada umumnya. Kemudian computer science karena itu saya. Bidang pendidikan saya, S2-nya. S1-nya kan statistik. Statistik komputer. Jadi statistik komputer. Computer science itu sebenarnya ilmu saya, tapi perhatian saya, interest saya engineering in general. Oh oke. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak kebanyakan, tapi Bapak ngajarnya di computer science atau di engineering juga atau fix? Oh karena Bapak dulu juga pernah dekan fakultas teknik ya Pak, betul ya Pak ya? Dulu pernah dekan fakultas teknik, kadang-kadang saya ngajar di teknik. Dan sebenarnya kan kita sistem komputer itu apa namanya? Teknik komputer ya? Yes. Itu kita sebut teknik juga bisa kan? Atau sistem komputer Pak? SK. Ya sekarang namanya SK. Dulu namanya komputer. teknik komputer. Betul. Ya. Terus kemudian kalau lihat blog saya, itu justru yang banyak tanya itu sebenarnya sastra Inggris. Oh, oke. Sama hukum. Oke. Jadi saya membuat passion baru, sastra Inggris. Sebenarnya pada prinsipnya language, karena language dengan komputer itu ilmu teorinya kan sama. Computer science dengan language itu. Oke, makanya anak Bapak ada yang dihukum ya Pak? Ya, satu di fakultas hukum, satu minyak. Satu minyak ya. Iya. Oke. Iya. Ya artinya gini Pak, saya melihat 39 tahun bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Iya. Artinya di sini juga kontribusi yang Bapak berikan untuk pendidikan ini juga luar biasa Pak. Iya. Kalau saya lihat dari perjalanan Bapak, bagaimana Bapak terlibat dalam asosiasi, lalu juga penulisan paper yang ketika orang baca juga mendapatkan nilai manfaat ataupun mendapatkan ilmu di situ Pak gitu ya. Nah Bapak sendiri melihat sebenarnya seberapa impact sih Pak yang Bapak lakukan, atau mungkin orientasi Bapak adalah bagaimana saya ini bisa memberikan nilai manfaat buat orang lain Pak gitu. Gimana Pak Bapak melihat hal itu Pak? Saya lebih yang kedua. Jadi kebiasaan teman-teman di BPPT, di BINUS juga sama. Jadi kita itu sharing knowledge. Misalnya Pak Harjanto punya sharing knowledge mengenai mass communication atau business management kayak gitu. Beliau suka cerita entah selintas, entah ada PowerPoint, kita dibagi gitu. Nanti kita share knowledge juga tentang apa yang kita ketahui. Kalau saya misalnya tentang global warming, kalau di global warming yang Al Gore ya, wakil presiden Amerika itu. Itu saya tertarik dan saya cerita sama teman-teman. Jadi teman-teman jadi tahu global warming. Kemudian teman-teman cari cerita mengenai misalnya
CISA, Certified Information System Auditor. Jadi kita saling sharing. Dengan sharing itu akhirnya ilmu kita jadi luas. Dan tentu saja kita punya ilmu, kalau tidak untuk membantu orang kan ada sesuatu yang kurang. Jadi kita berusaha mencari katakanlah murid, dalam tanda kutip murid atau teman-teman baru yang nanya pada kita gitu. Ada dampak besar yang mungkin pernah Bapak, ya kita bicara dampak, ya kalau bicara dampak besar atau kecil relatif ya Pak ya. Iya. Tapi yang menurut Bapak bahwa ini sangat, apa yang saya lakukan ini sangat memberikan nilai manfaat lah buat orang lain gitu Pak ya. Gini, yang pesawat-pesawat yang saya teliti awal tahun 80 sampai hari ini masih terbang. Oh iya? Iya. Contohnya apa Pak? CN235, KASA 212, CN235, BO 105, BL 412. Semua angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, kemudian polisi masih pakai itu semua. Berarti Bapak sering ketemu dengan Pak Habibie pada saat itu ya, atau? Iya. Ya ketemu saya. Saya aja ya. Saya terus kapal yang saya hitung, yang saya cerita itu Caraka Jaya. Sampai hari ini Caraka Jaya namanya 2. Jadi size-nya agak digedein atau dikecilin. Masih jalan. Luar biasa Pak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak pasti? Ya perasaan saya puas, pertanyaan umum sebenarnya. Puas begitu saja. Puas begitu saja ya. Karena apa yang saya pikirkan, termasuk BINUS kan. Oke. Saya ikut, bukan BINUS, ATK. ATK 39 tahun yang lalu saya ikut ngajar. Sampai hari ini masih bisa malah besar. Iya. Jurusannya dari hanya MITI ya? Iya. MITI belum ada. Bukan ada. MI aja. Iya, MI, Manajemen Informatika. Kebetulan saya backgroundnya Manajemen Informatika Pak. Kalau sekarang kan jadi Sistem Informasi kan. Iya. Gitu. MI sekarang jurusannya jadi berapa? 31 atau 40? Iya, sekitar. Dari 1 berarti kan 40 kali lipat meningkatnya BINUS ini. Iya. Nah, ya saya arahnya sebenarnya apalagi dengan kondisi sekarang ini ya, bangsa kita ini kan besar gitu ya, lalu juga di kondisi pandemi segala macam juga perlu ada dorongan dari semua aspek, semua orang gitu ya. Nah, kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengempower masyarakat itu sendiri Pak. Bicara tentang fostering and empowering ini tentunya bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Mendidik dan juga mendidik itu harusnya bisa memberikan dampak buat masyarakat sendiri Pak ya. Nah, bagaimana sih penerjemahan Bapak dalam kehidupannya Bapak sendiri gitu ya, kaitannya dengan bahwa mengempower masyarakat ini juga sesuatu yang harus sekarang ini dilakukan, bahkan harus benar-benar fokus ke sana gitu Pak. Gitu. Jadi kan BINUS itu motonya ya, fostering dan empowering. Fostering itu kan mengasuh sebenarnya. Iya. Mengasuh. Jadi mengasuh mahasiswa baru. Jadi kata Pak Yoslukai, Purek 4 waktu itu. BINUS itu bedanya dengan pabrik itu kan mesinnya beda, bahan bakarnya beda. Kemudian bahan bakunya dimasukkan ke mesin, akhirnya dari input menjadi output. Kalau mahasiswa enggak, mahasiswa itu bahan bakunya ya mahasiswa atau lulusan SMA ini. Kemudian mesinnya adalah Universitas BINUS ini. Terus outputnya ya dia sendiri. Betul. Mesinnya dia sendiri, bahan bakunya dia sendiri, outputnya dia sendiri. Nah, fostering itu dalam mengawal proses itu kita bisa sebut itu fostering. Terus empowering itu kan kalau istilah Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, ngikutin terus ya Pak nih ya? Waduh, itu penggemar juga nih. Itu kan menambahkan mesin turbo atau NOx gitu kepada mesin, sehingga horsepower-nya dari 300 menjadi 400 gitu misalnya. Jadi diberdayakan, diberdayakan ya. Diberdayakan. Kalau masalah BINUS berarti ya misalnya tidak hanya jurusan teknik informatika mikir teknik informatika coding aja, tapi dia juga harus tahu marketing communication, business management dan seterusnya. Itu empowering. Jadi cuman saya berpikir fostering dan empowering itu lebih ke tidak hanya BINUS sebagai universitas, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat sekitar dan kepada bangsa ini. Kalau Bapak sendiri bagaimana menerjemahkan itu Pak? Ya sebenarnya begitu kita berkecimpung kepada dunia pendidikan, terus alumni kita sudah lulus. Alumni itu kan macam-macam kan. Katakanlah ada 10 tipe gitu.
ada yang berani melamar kerja, berani bekerja, ada yang berani bekerja sendiri. Kemudian ada yang, nah itu sebenarnya empowering kan. Empowering itu kita memberi keyakinan kepada alumni, kamu bisa menjadi yang terbaik loh. Makanya beberapa lulusan BINUS kan dengan usaha sendiri bisa jadi PhD lulusan Amerika. Sekarang yang ICPC, kalau dia ini ada ICPC, ICPC dari Baylor University kan, itu ada satu lulusan BINUS namanya Julia Votori, PhD, itu ngajar di Baylor sekarang. Dia lulusan Arkansas, University of Arkansas. Kemudian ngajar di Binghamton ada filmnya. Dia ngajar di Binghamton tapi tenure track-nya kayaknya agak terhambat. Akhirnya pindah ke Baylor. Julia Votori. Dulu namanya Julia Votori, setelah menikah dengan orang Amerika dia namanya Julia Sullivan. Terus di seluruh dunia. Alumni BINUS itu ada di seluruh dunia dan saya sering berkomunikasi. Masih berkomunikasi lewat Facebook, lewat kadang-kadang WA. Kalau udah seperti itu, apa yang Bapak perjuangkan selama 39 tahun perjalanan, justru di situ ada kepuasan tersendiri ya Pak ya? Iya. Iya. Dan akhirnya Bapak tetap awet muda seperti sekarang Pak? Awet muda itu karena memang darah saya itu secara harfiah maupun sebenarnya itu terdiri dari anak muda, darah muda. Darah muda ya Pak ya? 75 orang menyumbang darah. Saya amazed Pak dengan cerita tadi Bapak. Saya sangat-sangat. Jadi darah saya itu hilang 25 liter. Kalau orang satu menyumbang kan 250 ya. Jadi pasti ada 100 orang. Nah yang 75 itu dari BINUS. Saya kalau udah kayak gitu, saya nggak kebayang perjuangannya pada saat itu dan akhirnya bisa dalam tanda kutip hidup kembali gitu seolah-olah menjadi suatu semangat baru. Saya sendiri tidak tahu karena tidak sadar. Sadarnya setelah saya diceritakan begitu saya di ICU ada dokter anestesi. Pak Tri sudah sadar. Iya dok. Waduh Pak Tri ini orang nomor 2 yang banyak menyumbang darah. Ada 60 orang kemarin BINUS, 75 orang ada di bawah itu menyumbang darah. Oh iya? Tapi seingat saya Pak Tri itu nomor 2. Yang nomor 1 siapa? Yang nomor 1 ya selebriti beneran katanya. Jadi waktu itu mahasiswa kan ada yang punya BBM, BlackBerry ya, BlackBerry Messenger, mereka sebarkan akhirnya. Malam itu pada datang jam 12 malam sampai pagi. Itu pada antri di ruang darah harapan kita. Berarti Pak Tri ini sebelum kejadian Pak, banyak orang yang sudah terbantu sama Pak Tri. Artinya apa? Pak Tri percaya bahwa ketika menanam kebaikan pasti akan datang kebaikan untuk diri kita sendiri Pak. Ya saya tidak semuluk itu sih motonya. Jadi moto saya itu hanya seperti moto sepatu ya. Just do it gitu. Biarlah mengalir seperti air. Gitu. Jadi saya mengajar dengan banyak joke 15 menit sekali, setelah tegang saya cerita joke, 15 menit lagi saya ngajar, saya cerita joke. Jadi mahasiswa itu senang. Karena senang mereka Pak. Akhirnya pada komunikasi dengan saya lewat Facebook. Mungkin SMS gitu. Dan saya menjawab semua inquiry mereka. Lama-lama kan merasa dekat. Apa yang Bapak bisa share? Kebetulan memang biasanya selalu kalau podcast ini selalu menanyakan apa yang bisa menjadi inspiratif buat kita semua Pak pendengar maupun yang melihat acara ini Pak. Dari Bapak sendiri bagaimana? Apakah ya bicara tadi Bapak udah menyebutkan motivasi hidup atau moto hidup segala macam. Iya, menurut saya kita sebagai manusia, apalagi manusia yang menurut definisi kita ini orang baik, dan menurut definisi kita itu terjebak menjadi dosen atau pendidik, maka mau nggak mau kita harus membuat berkontribusi menambah tidak hanya pengetahuan, juga keterampilan, juga sikap, etika, attitude kepada mahasiswa kita. Sehingga waktu mereka itu, sebenarnya tujuan saya itu awalnya, begitu alumni mereka bisa diterima di mana-mana kan. Awalnya nggak seperti itu loh. 1990 ke bawah, waktu kita masih
STIMIK ya. Yeah, STIMIK itu masih agak susah juga cari kerja. Minimal kerja di bank plat merah nggak bisa gitu. Tapi sekarang bisa. Yeah. Sebagai pegawai negeri, alumni BINUS yang di kantor saya banyak. Di bank plat merah banyak. Gitu. Jadi selain kita berbuat baik, kita juga harus punya keyakinan bahwa ini bisa, harus bisa. Tidak ada yang membedakan Anda dengan orang lain, sama. Anda sama orang lain sama. Anda dengan lulusan PTN itu sama. Iya. Malah sekarang kita BINUS itu nomor 7 ya, kalau nggak nomor 6. Iya, betul Pak. Ada yang bilang nomor 5, ada yang bilang nomor 6, ada yang bilang nomor 7. Iya. Di bawah PTN papan atas. Iya. Yang dulu masuknya setengah mati. Iya. Gitu, jadi itu. Tapi kita kampusnya di dalam. Kembali lagi. Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah membawa sampai sekarang ini Pak. Saya yakin tadi Bapak sebutkan bahwa BINUS sudah berada di posisi yang sekarang ini. Tanpa ada Bapak dan juga teman-teman pada saat masih berjuang Pak, saya yakin ini gak akan terjadi Pak. Saya yakin ini efek dari dimana komitmen itu menjadi sesuatu yang kita harus jaga terus. 39 tahun Pak. Bapak bersama BINUS gitu ya, dalam hal ini di pendidikan. Ya, dan saya yakin juga apa yang Bapak kontribusikan di pendidikan ini tidak hanya dari sisi BINUS saja, tapi bangsa ini butuh Bapak juga Pak. Saya yakin apa yang Bapak tadi berikan itu sampai sekarang akhirnya masih digunakan Pak. Saya yakin bangsa ini juga tidak akan lupa dengan Bapak itu sendiri Pak. Gitu, ya walaupun peran saya hanya satu mur kecil. Nggak ada Pak, nggak ada yang tidak hanya peran kecil Pak, semuanya harus bergerak Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Saya harus mengakhiri konten ini dalam arti saya sebenarnya masih banyak Pak yang mau saya obrolkan ini. Mungkin nanti saya coba ngobrol lagi di part 2 lah Pak. Saya yakin masih banyak yang bisa saya gali dengan Pak Tri sendiri Pak. Sekali lagi sehat-sehat terus Pak. Kita bisa ketemu lagi mudah-mudahan. Dan saya yakin apa yang kita perjuangkan bersama dalam hal ini tentunya di pendidikan ya Pak ya. Kita yakin juga bahwa para pendengar juga mendapatkan inspirasi dari apa yang Bapak ceritakan tadi, menjadi sesuatu yang mereka bisa terapkan juga buat dalam kehidupannya sehari-hari juga Pak. Thank you Pak sekali lagi. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih teman-teman.